hari Lebaran, THR mulai banyak bertebaran nih. Nah, sebagai seorang istri Sultan, tentu saja Nagita Slavina mempunyai cara sendiri dalam membagikan THR untuk para karyawannya. Kabarnya nih pemirsa, Gigi membuat surprise untuk para karyawan Rans yang selama ini sudah bekerja dengannya. Mau tahu kan apa isi surprise-nya? Yuk kita lihat sama-sama dalam video berikut ini. Tasnya bisa dipakai lagi kalau buat belanja. Terus Bi, tasnya bisa dipakai lagi kalau buat belanja. Iya gemes benar. banget. Ini juga. Yang penting mah ini nih, dapat airnya yang penting. Ada handphone. Terima kasih Bu. Terima kasih. Aku dapat ini kerudung. Aku dapat hero. Woi, dapat duit woi. Wah, ternyata bukan hanya memberikan sebuah hampers untuk para karyawan Rans, tapi Gigi juga menyelipkan surprise di dalamnya dengan isi yang bermacam-macam. Dalam video yang diunggah channel YouTube Rans Entertainment, nampak kebahagiaan para karyawan Rans terpancar dari masing-masing wajahnya ketika melihat isi surprise yang ada di dalam hampers tersebut. Bagaimana tidak nih pemirsa, surprise yang diberikan Gigi tidak tanggung-tanggung. Ia memberikan sepatu, celana, uang tunai, sampai handphone keluaran terbaru dengan harga berkisar puluhan juta rupiah. Ketiban rezeki nomplok, semua itu bisa dibawa pulang oleh karyawan Rans dengan cuma-cuma dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Coret lu. Sini lu. Lain Sultan, lain pula cara membagikan THR-nya. Kalau tadi ada Gigi dengan surprise di dalam hampersnya, sekarang ada Andre Taulany yang juga punya cara unik dalam membagikan THR. Penasaran kan bagaimana cara Andre Taulany membagikan THR? Apakah isinya lebih mengejutkan dibandingkan dengan Gigi? Aduh Allah Akbar. Ya. Iya. Ikut ke situ lagi. Ini serius nih, duit ya tadi. Ya, buat cogeng. Tidak peceng. Ya. 5.000. Siapa sih? 5.000. Enggak. Coret lu. Ini lu. Bukan dengan hampers ataupun amplop, mantan vokalis Stinky itu membagikan THR dengan cara membuat sebuah permainan. Permainan yang menggunakan sebuah meja panjang itu memancing kehebohan para karyawan dan juga komedian Deddy Sunandar yang juga ada di rumah Andre untuk berlomba mendapatkan THR tersebut. Eits, tapi THR dari Andre sendiri akan didapatkan bagi mereka yang berhasil menggulirkan botol ke pilihan THR yang tepat. Karena tidak semuanya akan mendapatkan uang yang ada di atas meja, melainkan juga bisa mendapatkan hukuman jika salah satu di antara mereka mendapatkan sebuah zong. Seru juga ya pemirsa cara Andre Taulany membagikan THR-nya. Harta dan tata, jelek gak apa-apa, asal banyak duitnya. Jika tadi pembagian THR dilakukan di dalam rumah oleh Andre Taulany, sekarang ada Bang Billy yang membagikan THR di dalam studio tempatnya syuting sebuah program. Walaupun bukanlah seorang sultan, Bang Billy membagikan THR kepada seluruh kru di studio loh pemirsa. Seperti apa sih aksi Bang Billy dalam membagikan THR-nya? Seperti yang terlihat dalam video di akun YouTube-nya, adik dari almarhum Olga Syaputra itu membagikan THR dengan cara melemparkan sejumlah uang kepada kru yang sudah berkumpul di tengah-tengah. Aksi Billy melemparkan uang itu pun tidak kalah hebohnya dengan selebriti lain yang membagikan THR. Maklumlah, yang menunggu Billy melemparkan uang bukan hanya satu atau dua orang. Bisa lihat sendiri kan pemirsa, betapa ramai dan hebohnya di dalam studio ketika Billy mulai membagikan uang-uangnya. Larangan mudik
mudik yang dikeluarkan oleh pemerintah memang menimbulkan banyak sekali pro dan kontra. Tidak sedikit yang tetap nekat mudik meskipun sudah dihadang di mana-mana. Namun nih pemirsa, bagaimana jadinya ya jika kalian yang nekat mudik bukan dihadang oleh seorang polisi ataupun pembatas jalan lagi, melainkan oleh seekor sapi? Adalah seekor sapi yang sedang mengamuk di tengah jalan yang berhasil membuat para pengendara berhenti. Video sapi di tengah jalan itu pun menjadi viral di sosial media karena usahanya yang berhasil membuat para pengendara yang sebagian besar adalah pemudik tidak berani melewatinya. Nah, nggak kebayangkan pemirsa kalau kalian tetap menerobos jalan itu? Sudah terlihat maco dan gagah ketika duduk di mobil golf didampingi dengan seorang wanita cantik, presenter Ivan Gunawan malah mengalami kejadian yang menggelitik. Kejadian itu pun sampai membuat sahabatnya yakni Deddy Corbuzier ikut turun tangan. Waduh, jadi penasaran nih kejadian apa sih yang dialami Igun? Yuk, turun yuk. Nah, kan dia ikut turun kan. Nah, kan nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Lihat, kejepit. Nggak bisa. 2, 3. Iya. Ternyata kejadian itu adalah Igun yang tidak bisa keluar dari mobil golf. Seperti yang bisa dilihat dalam video tersebut, karena badannya terhimpit kemudi mobil, ia pun jadi sulit keluar dari mobil itu. Akibatnya nih pemirsa, ia membutuhkan bantuan agar bisa keluar dari mobil yang bisa dibilang berukuran kecil tersebut. Deddy Corbuzier yang juga ada di lokasi yang sama, segera membantu sahabatnya walau sempat menertawakannya terlebih dahulu. Berkat bantuan Deddy, Igun pun berhasil keluar dari mobil golf itu. Syuting sebuah program televisi di bulan puasa membuat pelawak senior Jarwo Kuat melakukan kehilafan nih pemirsa. Wah, hal apa yang dilakukan Jarwo ya sampai ia hilaf? Kenapa Pak RT, kenapa? Kebeneran loh. Itu tuh. Nih. Masih lama ya buka ya? Kita udah bulan puasa belum sih? Masih puasa. Ya tadi gua minum. Lagi asyik syuting dan berakting memegang sebuah minuman, Jarwo Kuat malah secara tidak sengaja meminum air yang ada di dalam botol tersebut. Awalnya nih pemirsa, Jarwo tidak menyadari kalau dirinya sedang berpuasa. Sehingga dengan sangat leluasa, ia menenggak beberapa kali minuman itu. Namun tak lama kemudian, ketika pengisi acara lain sedang membahas puasa, barulah Jarwo menyadari kelakuannya itu. Ia pun langsung menutup mulutnya dibarengi dengan tawaan para pengisi lain kepada dirinya. Aduh, ada-ada aja nih Om Jarwo. Untung gak kebablasan ya minumnya. Seorang wanita boleh terlihat lemah lembut dari luarnya, tapi meskipun seperti itu, jangan pernah sekalipun kalian bermain-main dengan seorang wanita. Apalagi main-main dengan wanita yang bisa dikatakan memiliki kekuatan yang sama dengan kaum pria. Mau tahu sebesar apa sih kekuatan wanita itu? Video tersebut bisa disaksikan bersama-sama bagaimana kuatnya seorang wanita yang memakai baju TNI tersebut. Sambil mengambil ancang-ancang, wanita tersebut mulai menarik nafas dan bersiap-siap untuk mengeksekusi sebilah besi yang ada di hadapannya. Dan hanya dengan menggunakan satu jarinya, wanita itu sanggup membelah besi yang terbentang di atas kedua kayu. Itu hanya memakai satu jarinya saja ya pemirsa. Bagaimana kalau ia menggunakan 2 atau bahkan ke 10 jarinya? Kalau yang dilakukan oleh istri dari Giring Niji ini memang tidak membutuhkan tenaga dalam yang banyak nih pemirsa. Kira-kira apa ya yang dilakukan istri Giring Niji itu? Paniklah, mantap.
tampak seperti sama-sama sedang bermain handphone, ternyata Cynthia diam-diam mengintip HP suaminya dari balik rambutnya yang terurai. Walaupun untuk sekedar lucu-lucuan semata, hal yang dilakukan Cynthia Riza itu pun bisa menjadi pengingat juga loh kalau jangan pernah main-main dengan wanita. Siapa sangka komedian Po Alpa yang nampak lucu dan menggemaskan ternyata bisa juga terlihat mengerikan ketika sedang mengamuk. Bahkan orang yang dilawan Po Alpa sendiri adalah Anwar yang mana adalah seorang pria loh. Ini bukan Hansi, ini Hansi bukan maling. Aku kebukin kayak maling, kebukinnya. Wah, kok bisa nih Po Alpa sampai ngamuk ke Anwar ya pemirsa? Terjadi saat keduanya dalam satu program acara, Anwar yang diperintahkan untuk menggoda Po Alpa yang sedang diberi sugesti malah harus kena getahnya. Tubuh Po Alpa lebih kecil dibandingkan Anwar, tenaganya jauh lebih besar loh pemirsa kalau sedang marah. Udah pada tahu belum? Cupmu sekarang ada di My Telkomsel Apps. Cukup buka aplikasinya, tap menu shop, lalu tap menu entertainment, dan temukan Cupmu di kategori pilihan produk. Kamu juga bisa bayar pakai pulsa loh. Nonton puas tanpa batas. Tiap saat, setiap waktu, bersama Cupmu. Cupmu, cuma buat kamu. Ini adalah adik kandung Elmatiana. Kalau Anda iklannya mana? Ya aku ngomong gitu biar nggak ketularan. Ya, Baby Shark kini memecahkan rekor menjadi video pertama yang disaksikan sebanyak 10 miliar kali. Tren baru di wanita Jepang, bukan gigi gingso atau tampilan kawaii, tapi bertubuh kekar. Gadis kecil berusia 12 tahun ini juga mampu menebang pohon di hutan hanya dengan kepalan tinjunya. Udah pada tahu belum? Cupmu sekarang ada di My Telkomsel Apps. Cukup buka aplikasinya, tap menu shop, lalu tap menu entertainment, dan temukan Cupmu di kategori pilihan produk. Kamu juga bisa bayar pakai pulsa loh. Nonton puas tanpa batas. Tiap saat, setiap waktu, bersama Cupmu. Cupmu, cuma buat kamu. Menjadi Miss Indonesia tentu bukanlah hal yang mudah nih pemirsa. Selain harus cantik luar dan dalam, ia juga harus bisa memiliki kemampuan dasar yaitu melakukan catwalk. Nah, Nikita Mirzani juga mau melakukan hal yang sama nih. Tapi bukannya berhasil, ia malah apes. Mau tahu gimana keapesannya? Dengan kostumnya yang kebesaran itu, Nikita mencoba untuk menandingi Miss Indonesia yang memang ada di program TV yang sama. Sudah begitu percaya diri di awal gerakan, tak lama kemudian ia malah jatuh terguling-guling karena tak kuasa menahan keseimbangan. Aduh, emang lagi apes aja kali ya Nikita Mirzani kali ini.
menjadi selebriti ternama, Billy Syahputra ternyata punya bakat lain loh pemirsa. Bakatnya berhubungan dengan manjat-memanjat. Penasaran kan, manjat apa sih yang menjadi bakat lain dari Bang Billy? Ada Susan guys, udah nyampe. Jadi bintang tamu Sahur Seger ada Susan, kita langsung temuin Susan. Dikunci ya, Om? Kunci, Bil. Waduh. Manjatnya Bang. Jahat, anak. Sentro. Saya Pak Yanto. Gue pikir siapa? Gue pikir satpam lo. Manjat. Bukan memanjat pinang, apalagi olahraga memanjat. Justru bakat Bang Billy adalah memanjat sebuah pagar. Hal itu ia lakukan demi seorang wanita yang ingin ia temui. Bisa dilihat kan pemirsa, bagaimana Bang Billy memanjat pagar tersebut sepertinya sudah sangat lihai ya. Cocok nih Bang Billy untuk daftar perlombaan panjat pinang nanti. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Berbeda dengan bakat yang Nikita Mirzani dan Billy lakukan, presenter Vincent Rumpis ternyata memiliki bakat lain loh. Apa ya kira-kira? Kan bakat yang bisa dikasih. Yang dulu nih. Ayunan. Bayinya pusing. Tuh, kalau yoyo sekarang harus begitu. Jadi nggak bisa. Nggak bisa dinaikin. Berarti tepuk tangannya mana dong nih? Ya ampun, nggak nyangka ya. Jago. Dan saya Vincent Jago. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Seperti yang kita lihat dalam video berikut ini, Vincent nampak begitu lihai saat mulai memainkan yoyo di tangannya. Trik demi trik bermain yoyo, Vincent menunjukkan di hadapan kamera dengan begitu percaya diri. Makanya nggak heran deh kalau keahliannya bermain yoyo dibilang kayak kelas dunia. Desta aja sampai memberi tepuk tangan dan berseru atas kemahiran Vincent dalam bermain yoyo pada vlog bersamanya. Ampun Bang Jago. Kain selendang pakaiin pita. Pitanya digunting-gunting. Jangan pandang sebelah mata. Calon suaminya ayu ting-ting. Masak air biar matang. Masih ingatkah dengan kata-kata ini pemirsa? Kepada Bang Sapri, semoga beristirahat dengan tenang. 10 Mei 2021 kemarin, dunia hiburan kembali kehilangan salah satu komedian yang sudah menghibur banyak masyarakat di Indonesia. Kepergian Sapri Senin kemarin membawa duka yang mendalam bagi keluarga dan juga rekan kerja yang ditinggalkan. Seolah belum bisa melepas candaan dari Bang Sapri, mobil jenazah yang mengantarkan dirinya sempat mogok. Beruntungnya, ada banyak orang yang ikut membantu sehingga mobil jenazah yang membawa komedian berkepala pelontos itu bisa meneruskan kembali perjalanannya ke tempat peristirahatan yang terakhir. Diketahui dari Instagram para selebriti, Bang Sapri sempat menjalani operasi dan dirawat intens di ruang ICU sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Pelawak yang juga dikenal sebagai Sapri Pantuni itu juga pernah menyampaikan pesan-pesan mendalamnya untuk sang anak dan istri melalui program Oke Bos di Trans 7. Dan buat Irma, doain ya, biar sampai sehat terus. Biar sampai bisa membahagiakan kamu dan anakmu. Lepas dari berita duka atas kepergian Bang Sapri, selanjutnya ada ulah dari Vicky Prasetyo yang membuat Raffi Ahmad terjatuh dari stage. Wah, kalau udah menyangkut Vicky, pasti ada aja nih sensasinya.
dengan seekor anjing milik Bima Aryo yang masuk ke studio, Vicky yang berusaha kabur menghindari sang anjing malah membuat Raffi Ahmad jadi pusing. Bagaimana tidak pemirsa, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudah dibuat jatuh oleh Vicky, Raffi masih harus tertimpa tubuh dari Vicky pula. Hal itu dialami Raffi Ahmad saat sama-sama sedang mengisi program TV bersama Vicky Prasetyo. Persis seperti yang dialami oleh Raffi Ahmad, Anwar juga dibuat terjatuh oleh Kenta. Bedanya nih pemirsa, Anwar terjatuh dan kepleset saat sedang memberi makanan rusa. Wah, ulah siapa coba nih pemirsa ya kira-kira? Adalah ulah Kenta yang mendorong Anwar sampai terjatuh saat sedang memberikan wortel di mulutnya kepada sang rusa. Lucunya nih, bukan hanya terjatuh, Anwar juga terpleset ketika sedang berpura-pura ngambek meninggalkan Kenta. Untung aja Anwar gak diseruduk rusanya ya pemirsa. Aduh mama. Menjadi hewan ganas nampaknya tidak terlalu berpengaruh jika hewan tersebut hidup di Papua. Buktinya, seorang anak tertangkap kamera saat sedang bermain dengan salah satu hewan ganas di sebuah lahan. Waduh, kira-kira hewan ganas apa ya yang dijadikan mainan sama anak-anak di Papua? Seperti tidak ada harga dirinya, Bagas atau seekor babi ganas terlihat dijadikan mainan layaknya kuda-kudaan oleh anak-anak di Papua. 4 orang anak yang ada di dalam rekaman video tersebut bukannya menghindar, malah asyik bermain dengan si Bagas. Bahkan salah satu dari mereka menunggangi hewan ganas itu dan diajak berlari oleh si Bagas. Anehnya nih pemirsa, tidak ada sedikit pun rasa takut yang nampak dari gelagat anak-anak itu. Malah, si Bagas yang terlihat ketakutan sendiri, ia berlari kencang saat mulai dijadikan mainan oleh anak-anak itu. Bagaimana jadinya ya jika menjadi seorang host tapi malah diperlakukan kurang mengenakan oleh bintang tamunya? Seperti yang dialami oleh Irma Darmawangsa nih pemirsa. Duduk sini, duduk.